Oke, untuk video kali ini kita akan review kandang. Nah, kebetulan kandang kita yang ada di Jogja itu masih baru dibuat nih. Kebetulan ya. Kalau mau main monggo ke Jogja, orang sekitar Jogja boleh main ke kandang kita. Ini kita review dan habis berapa sih sebenarnya? Nah, ini banyak pertanyaan. Mas, kandangnya ukuran piro? Mas, enteke piro kan gitu ya. Jadi ini kita review detail sama kandangnya itu tingginya berapa, pakai kayu apa kayak gitu ya. Nah, ini kita review detailnya. Pertama, yang harus diperhatikan itu tinggi panggungnya ya. Karena ketika panggung ini tinggi, itu nanti amoniak dari kotoran itu nggak naik kan gitu, jadi aman. Nah, tinggi idealnya itu di 85 cm. Kalau ini lebih dari 85 cm karena kita ngejar yang agak tinggi. Biasanya kita pakainya kalau yang di Sumatera itu kita pakai umpaannya 80 cm. Nanti ketemunya sampai di lantai itu 1 meter. Tapi kalau ini berapa, kita coba ukur ya. Nah, ini penting banget. Jadi teman-teman harus mengerti berapa sih tinggi idealnya. Nah, kalau ini di sini 115 cm. Semakin tinggi semakin bagus. Semakin tinggi semakin bagus. Terlalu pendek itu sirkulasi udara, kotoran, amoniak bakal naik dan bakal mengganggu kesehatan hewan. Nah, semakin tinggi semakin bagus. Idealnya 1 meter lah. 1 meter itu bagus. Ini kenapa kita buat 115, itu kalau mau bersihin kotorannya itu enak nih contohnya. Kalau kita mau bersih-bersih itu jadi nggak capek ya. Jadi kita masih bisa bungkuk gini. Saya yang tingginya 170 cm aja masih enak. Tapi kalau terlalu pendek nanti kalau misal orang yang kerja bersih-bersih itu susah. Nah, itu bisa kalau semakin tinggi semakin enak. Kalau misal tingginya 1,5 meter gitu bisa sambil berdiri. Nah, itu lebih enak lagi, sirkulasinya lebih bagus. Terus ini kandang lebarnya berapa, Mas? Kan gitu. Nah, ini kita lebarnya dari sini sampai dengan sini itu 4,5 meter. 4,5 meter dengan rangka baja ringan. Mas, baja ringan hati-hati loh, kena petir, listrik, nanti wedhusmu mati. Itu sudah kita perhitungkan. Insya Allah aman. Kayak gitu. Terus umpaannya berapa? Ini kalau tingginya tadi dari tanah sampai sini 115, umpaannya itu 90 cm. Ya, 90 cm. Ini kayunya kita pakai full kayu akasia, bosku. Full akasia. Akasia dengan balok 8x12. Ya, baloknya ini 8x12. Terus lantainya ini 5x3. 5x3 terus sini. Yang sini ini kita mix. Nah, ini jaraknya per tiang, dari tiang sini ke tiang sini ini 2 meter. Kalau teman-teman mau buat lebih nggak apa-apa. Ini kita buat 2 meter karena galvalum itu kalau nggak rapet nanti bahaya. Kalau kayu mungkin bisa di 2,5. Nah, jaraknya 2 meter. Nah, di jarak ini antara tiang dengan tiang itu kita kasih tambah 5-10. Kita kasih tambah 5-10. Terus kita kasih tambah 5x5 untuk dudukannya. Jadi tengahnya ini 5-10. Yang sini sama yang sini itu 5x5 supaya kuat. Jadi ini nggak melur. Melur ya, po, nggak mentul. Nggak mentul-mentul tuh. Mentul-mentul enak kasur enak, enak kandang ya bahaya. Nah, gitu. Terus sini. Nanti lebar ininya. Nah, ini antara tiang ke tiang yang sebelah sini. Nah, ini jaraknya dari sini ke sini ini 1,3. Dari sini ke sini 1,3, jalannya nanti 2 meter. Yang sini 1,3 juga. Nah, ini di antara ini dikasih juga balok mujur ke sana. Mujur itu malang, melintang ke sana. Terus kita pakai sambungan yang pinggir sambungan kayak gini. Ojo didelok rapine ya, sepenting kuat wis ngono wae. Terus yang sini kita langsung di atas anunya, di atas apa?
di atas balokannya. Jadi kuat, insya Allah kuat. Ukurannya kuat. Wong kandang rapi-rapi yang gue ngopo. Yang penting resik, rapi, resik, kuat dan aman buat ternak, orang kecepit. Nah terus jarak. Nah ini banyak banget yang tanya, Mas, jarak antara palet ke palet ini berapa? Benra kecepit, udusku. Pernah kambingku atau dombaku kecepit patah kakinya. Jadinya terus disembelih, ya alhamdulillah toh oleh daging kan gitu. Tapi jangan sampai terjadi lah. Nah jarak yang ideal untuk domba ya, ini besok kandang domba. Domba itu jarak idealnya 1,5 cm. Ini jaraknya 1,5 cm. Kalau kambing itu 2 cm mau, bisa. Karena domba itu kakinya lebih kecil. Kalau kambing lebih besar. Tapi kalau pengen aman, besok kalau misal kalian breeding itu peranakan, itu yang ideal 1,5 cm. Jadi kalau ada cempe itu nggak kecepit. Kalau 2 cm itu biasanya nanti cempe kalau misal pas lahiran itu kecepit. Jadi ndadak ngelapisin lagi lah, kerja 2 kali. Jadi buat 1,5 cm insya Allah serintile tiba. Nek tiba-tiba nih dhewe ra apa. Nah, itu. Terus nanti di sini lurus ke sana. Nanti palung pakan ini jalan ke sana. Ini juga gitu. Jadi adep-adepan. Nanti adep-adepan. Terus pinggirannya nanti kita cuman pakai kayu kayak gini. Nah, nanti kita buat gini. Karena kalau domba itu nggak kayak kambing. Kalau kambing sering lompat. Nah ini nanti tingginya cuma sekitar 80 cm aja. Jadi segi 1, 2, 3, 4. Nah sekitar 80 cm itu udah aman insya Allah. Terus karena di sini nanti besok lah ya, ini besok kita review kalau sudah jadi, karena ini kan baru manggung. Nah besok kalau sudah jadi itu, karena di sini di tengah sawah anginnya kenceng supaya kambing domba tidak masuk angin, itu nanti pinggirnya ini kita banner. Kita cetak banner. Pertama fungsinya banner untuk melindungi supaya angin tidak langsung masuk kena badannya domba. Yang kedua untuk promosi. Nah, jadi nanti kita tulis di sini, Berkah Jaya Farm menyediakan domba sesuai kebutuhanmu. Duit-duit sejuta ya oleh kan gitu. Jadi kita buat menarik lah nanti. Nah, itu. Tapi sedikit informasi di Berkah Jaya Farm yang di Jogja. Kalau di Lampung kan kita jogrokan ya, ada dombanya itu kiloan, tapi domba kita baru pengembangan. Nah untuk yang di Jogja itu kita bisa melayani dari ujung Pulau Jawa timur sampai Jakarta. Nah harganya nanti kiloan, mulai dari 60.000 per kilo sesuai dengan jenisnya. Nah itu monggo nanti kalau mau main ke tempat kita, kalau mau magang juga boleh, mau main juga boleh. Kalau yang di Sumatera monggo, yang di Sumatera di Lampung Utara, kalau yang di Jawa monggo ke Jogja gitu. Terus tingginya, nah ini tingginya dari tanah sampai atas itu 3,75. Terus dari lantai sampai ke atap itu sampai ini Mas, sini dulu. Sampai ini. Nah, sampai yang ini. Dari ini kan ini ukurannya sundul manusia. Nah, ini sampai sini itu 180, sorry. 180, insya Allah aman. Kalau rata-rata orang Indonesia kan 170-an ya, jadi aman. Insya Allah nggak sundul. Jadi nggak kandang itu harus diperhitungkan ben orang nyusahne sing ngoni kan gitu. Nah itu jadi nanti terus ininya apa namanya, pakainya kita baja ringan yang taso dan kencana, jadi yang bagus. Insya Allah nanti kena kencing, kena air dan lain sebagainya itu aman. Tapi kalau pakai galvalum yang murah, nah kan kebanyakan Mas nanti korosi dan lain sebagainya. Ya lek galvalum sing murah ya iya toh Bos, tapi lek sing apik insya Allah aman. Ngono wae itu kan. Mosok galvalum rego murah njaluke kualitas apik ya bangkrut pabrike. Gitu. Nah, habisnya berapa kan gitu ta? Nah, habisnya berapa? Ini full ya baja ringan rangkanya. Dari atap baja ringan yang pasir ya. Yang pasir jadi nggak panas-panas banget. Itu kita habisnya untuk ukuran, oh ya kesananya belum Mas. Kesananya itu ke sini itu 10 meter ini. Nah, besok kita mau buat dari ujung sana, dari ujung utara apa timur sana itu? Utara ya. Utara sampai sini. Besok panjangnya 25 meter. Nah, ini besok kita lanjut. Kita bikin tengah dulu.
karena budgetnya kurang. Monggo. Nah, ini yang ini 10 meter. Ini 10 meter kali 4,5. Hadap-hadapan, budgetnya sekitar ya 30 sampai 40 juta lah. Wes penake ben gak susah 40 juta wes gitu aja nanti sama perlengkapannya. Sekitar segitu budgetnya. Untuk kandang rinciannya gimana? Untuk kayu ini sekitar habis 10 jutaan untuk kayunya. 10 sampai 13 lah, kurang lebih segitu. Untuk galvalumnya ini di 15 jutaan. Kita borongkan. Terus nanti ada batako dan lain sebagainya, itu nanti bisa disesuaikan lah. Ini batako modelnya susun 2 ya, itu di setiap daerah beda-beda. Harga kayu juga beda-beda. Kurang lebih habis 40 juta. Nah, 40 juta itu bisa muat domba berapa, Mas? Kan gitu. Nah, kalau domba itu bisa muat padet. Ini nanti rencana kita nanti jalanannya yang sini, Mas. Ini kan nanti jalan ya. Ini kan tengah ini jalan. Nah, jalan ini nanti kita isi juga. Jadi, kenapa kita full panggung gini supaya bisa maksimal. Ini bisa diisi 100 ekor aja masuk. Tapi jalannya diisi juga. Kalau cuman kanan kiri ya paling sekitar 50 sampai 70 ekor lah maksimal. Itu sudah padat banget. Nanti kalau koloni kan kita pakainya sistem koloni ya. Nah, gitu. Jadi buat teman-teman yang penasaran bikin kandang, teman-teman kalau mau bikin kandang juga kita bisa ada borongan. Kita udah ada kerjasama kandang ukuran 1,5 kali 6 meter. Kayunya bisa kayu campur, bisa mahoni, bisa akasia, itu harganya mulai 7 juta. Murah itu. 6 kali 1,5 itu berarti 9 meter persegi. Itu harganya sekitar 7 jutaan lah. 7 jutaan bisa untuk domba 20 ekor. Nah, nanti kita juga ada paket breeding. Paket breeding plus kandang ya. Kalau teman-teman bingung nyari bikin kandang dan lain sebagainya, pengen sekalian kandangnya, nanti kita ada. Harganya sekitar 25 juta sampai 30 juta plus kandang. Lemahnya sediaane dewe. Oke, tanahnya sediaane dewe. Itu kandang sama dombanya nanti. Kurang lebih segitu, tapi lagi kita hitung. Jadi gitu. Untuk budget itu menyesuaikan lokasi ya. Kalau di Sumatera lebih murah. Kita bikin 12,5 kali 7,5 itu habis sekitar 30-an juta. Karena di sana kayu murah. Di sini kayu balok kayak gini itu per 2 meternya 80.000, berarti semeternya 40.000, sekibiknya sekitar 8 juta. Kalau di Sumatera sekibik cuma 3 juta, ya selisihnya 5 juta sendiri loh. Nah, kalau butuh kayu 5 kibik ya wis selisih 20 juta kan, 20 juta. Nah, itu selisih yang memang kenapa kita buat kombinasi. Selain itu kita juga pengen tes gimana sih sebenarnya kalau misal atapnya baja ringan, bawahnya kayu kan gitu. Terus bawahnya sini juga boleh pakai cor. Mas, kalau dicor gimana? Boleh. Pakai bata biasa gimana? Boleh. Pakai batako boleh. Pakai apa mana? Langsung kayu boleh nggak, Mas? Boleh. Monggo, yang penting ngedek nih kandang kan gitu. Serasa digawe ribet lah. Apa yang saya sampaikan ini tidak harus jadi panutan, tapi sebagai wawasan saja. Tapi kalau mau dicontoh, kalau pengen melihat langsung, pengen ngukur langsung bawa meteran, datang ke sini di daerah Gamelan, Berbah, belakang Bandara Adi Sucipto. Gitu Bosku, semoga review saya bermanfaat. Next kita review apa lagi ditunggu. Jangan lupa subscribe, komen, dan like serta share supaya apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk banyak orang. Oke, terima kasih.